Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Efrem Aldian Stesira Lipantus dengan NIM 18 13 09 10 10 dari jurusan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah video presentasi mengenai ekosistem terumbu karang. Baik, saya langsung saja. Yang pertama adalah komunitas biota yang hidup di dasar perairan dangkal yang berupa bentukan batuan kapur atau CaCO3 yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Tumbuh di perairan tropik agak dangkal seperti pada paparan benua atau gugusan. Luasnya mencapai 50.000 km. Di Indonesia khususnya, bagian timur yang sangat jernih. Biota-biota yang didominan adalah hewan-hewan karang, kapur, dan jenis-jenis alga yang mengandung kapur tersebut. Bagian selanjutnya adalah ekologi terumbu karang. Tumbuh pada kedalaman 30 meter dengan suhu di atas 20 derajat Celcius, oksigen cukup, bebas dari endapan dan aliran air tawar yang berlebihan. Yang kedua adalah menjadi habitat biota laut sebagai nursery ground dan feeding ground dan protect area. Yang berikutnya adalah keanekaragaman jenis tinggi, yaitu interaksi, kompetisi ruang dan lain-lain. Pemangsaan itu predator dan predator, grazing, hilangnya dan melimpahnya alga. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, ada dua tipe karang. Yang pertama Hermatip corals, Ahermatip corals. Yang selanjutnya adalah pembentukannya yang mulai dari jaringan polip pada hewan karang. Yang selanjutnya yaitu Zontele dan Hermatip corals. Sehingga dari keduanya tersebut menghasilkan suatu atau perubahan menggunakan cahaya matahari sehingga bisa menghasilkan fotosintesis atau endapan kalsium karbonat. Struktur dan bentuk bangunannya yang khas sehingga menghasilkan sebuah spesies atau jenis tersebut. Yang selanjutnya adalah didominasi oleh berbagai jenis karang batu atau stone coral dari 4 ordo. Yang pertama Scleracetinia, Stolonifera, Ceanothecalia, dan Milipeporina. Peran karang batu sangat penting dan sama dengan pohon. Yang kedua adalah karang batu disebut polip, yang diharapnya bersimbiosis dengan tumbuhan mikroskopis. Ganggang bersel satu disebut zontele yang dihadap pada jaringan tubuh polip. Antara polip dan zontele terjadi simbiosis mutualisme. Zontele mampu berfotosintesis dan menghasilkan bahan makanan bagi polip. Polip seperti hewan yang memakan plankton melalui tentakelnya. Polip tumbuh dan berkembang membentuk terumbu karang yang sangat cantik. Bagian selanjutnya adalah kelahiran polip baru dapat melalui dua cara. Yang pertama adalah pertunasan dan larva. Larva disebut pranula. Polip baru ini akan melepaskan diri dari induknya dan dihadapkan dengan bebas di air, kemudian melekat pada substrat yang keras sehingga mulailah terjadinya pertumbuhan karang-karang baru dengan cara pertunasan. Dengan itu fragmentasi. Polip yang terbentuk akan tetap melekat pada induknya yang hanya dibatasi dengan sekat kapur. Yang punya TK yang bercabang mempunyai kemampuan berkembang biak dengan fragmentasi sehingga dapat mendominasi suatu kawasan. Pengembangan berikutnya bisa diambil dari sebagian koloninya, kemudian dipindahkan ke daerah yang rusak. Itu adalah faktor pembatas dari terumbu karang tersebut, yaitu suhu mencapai 26-28 derajat Celcius, kedalaman 25 meter, penetrasi cahaya sampai ke dasar. Bentuknya adalah cahaya, salinitas 32-36%, pengendapan dan udara. Yang selanjutnya adalah manfaat ekosistem terumbu karang. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Harganya yang tinggi, nilai ekspornya tinggi. Ikan Napoleon, udang lobster kimia, tripang, dan rumput laut. Yang kedua adalah manfaat ekonominya adalah bahan obat-obatan. Agar-agar sebagai bahan stabilizer, media kultur atau bahan dasar kram, lotion, sabun, dan bahan adiktif. Yang berikutnya adalah algin atau ekstrak alga coklat sebagai filter atau tablet kapsul.
Yang berikutnya adalah manfaat ekosistem terumbu karang. Yang ketiga adalah objek wisata bahari, sumber devisa, mempunyai nilai keindahan yang tinggi, selalu berada di wilayah tanaman nasional. Yang selanjutnya adalah bahan bangunan. Sebagian bahan produksi kapur, pengganti batu bata, konstruksi produksi Ca, CO3, dan terakhir adalah penahan gelombang. Yang berikutnya adalah kerusakan terumbu karang. Aktivitas pembangunan di wilayah pantai atau pertanian, industri gas rumah kaca, pengerukan, sedimentasi atau penangkapan dengan KCN dan bahan peledak didukung adanya gempa, badai, El Nino, dan Kepulauan Seribu. 85% TK rusak berat. Yang berikutnya LIPI. Di tahun 1996 dari 50.000 km TK Indonesia dikategorikan 7% kondisinya sangat baik, 33 baik, 44% rusak, 15 kritis. Dan selanjutnya adalah sebaran dan keanekaragaman karang. Ada 3 pengelompokan TK. Yang pertama Indonesia Pasifik atau Indonesia Pasifik, Karibia Atlantik, Selatan Samudra Hindia, Indo-Pasifik. Keanekaragaman karang hidup di daerah tropis sangat tinggi karena adanya pergolakan di wilayah terumbu. Selain itu juga karena adanya tekanan lingkungan yang merupakan faktor pembatasnya tersebut. Yang selanjutnya adalah pemantauan terumbu karang. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu, mencakup 2 musim terhadap yang pertama kelimpahan atau jumlah tutupan karang hidup atau living coral dan karang mati, dead coral reef. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis karang atau coral diversity. Yang berikutnya adalah metode pemantauan. Untuk menentukan luas area minimum karang, pengambilan sampel dilakukan sejajar dengan garis pantai dengan jarak antara transek sekitar 5-10 meter tergantung kehomogenitasan karang. Jika homogen maka jaraknya 10 meter dan jika diheterogenkan jaraknya 5 meter ke arah vertikal. Yang kedua adalah sampel karang. Untuk keperluan identifikasi di laboratorium perlu pengambilan sampel dengan ukuran yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Sampel direndam pada larutan klorof selama 1 malam, kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan jaringan polipnya tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa metode pemantauan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah kuadrat transek. Menggunakan PU 1x1 meter, dihitung jumlah koloni karang hidup dan mati, dicatat jenis karang, kerapatan, kelimpahan, dan keanekaragamannya. Yang kedua adalah transek garis atau line transek. Menggunakan meteran berskala 10, 20, 30 meter dengan presentasi tutupan karang dihitung dari perbandingan panjang tutupan karang serta substrat tubuh. Dari hasil cenderung lebih tepat jenis karang yang dilalui dicatat dengan teliti sehingga nilai kelimpahan dan keanekaragaman dapat diketahui. Itulah yang berikutnya adalah foto udara. Foto udara biasanya dilakukan untuk membuat peta suatu daerah dibuat untuk berbagai skala. Foto udara dengan skala sedang sampai rendah digunakan untuk inventarisasi sumber daya pantai tersebut. Yang berikutnya adalah pertumbuhan karang. Pertumbuhan karang merupakan pertambahan panjang linear, berat, volume atau luas kerangka atau bangunan kapur spesies karang dalam kurun waktu yang tertentu. Tetapi yang sering digunakan untuk menetapkan pertumbuhan karang adalah pengukuran pertambahan panjang atau linear dan pertambahan berat dari kerangka karang tersebut. Tadi metode pengukurannya yang pertama adalah menggunakan 2 jenis cara, yaitu real time dan restoratif atau ramalan. Dari real time yaitu menggunakan pengukuran secara langsung. Yang kedua pengukuran laju kalsifikasi. Sedangkan cara yang kedua adalah retrospektif, yaitu menggunakan sinar X. Yang kedua adalah sinar ultraviolet. Yang selanjutnya adalah konservasi terumbu karang. Yang pertama, pengendalian eksploitasi biota laut. Yaitu yang pertama memperbaiki cara penangkapan ikan. Ikan yang ditangkap tidak hanya satu jenis saja. Kerjasama antara pemasaran dan pengelolaan sumber laut. Yang berikutnya adalah penegak hukum. Yang kedua itu pengembangan terumbu karang buatan, meletakkan benda-benda berat di dasar laut.
Yang kedua, tujuannya untuk mendatangkan ikan biota lainnya dalam keadaan normal terbentuk setelah 5 tahun tersebut. Yang berikutnya adalah konservasi laut. Penentuan kawasan konservasi laut itu mengurangi rasa kurang kepedulian terhadap konservasi laut. Yang berikutnya adalah koordinasi lembaga pemerintah melakukan tindakan nyata menyerasikan antara pelestarian SDA dengan pola hidup, melestarikan kehidupan tradisional tersebut. Baik, sekian mungkin presentasi mengenai ekosistem terumbu karang. Bila ada yang kurang mohon dimengerti. Terima kasih.